Sobat-sobatku semuanya, mari kita bersama-sama masuk di dalam era pemilihan presiden yang lebih sejuk, yang lebih kondusif dibandingkan tahun 2019, di mana pada saat itu kental sekali pemanfaatan organisasi radikal untuk memenangkan salah satu calon, sehingga banyak terjadi kericuhan-kericuhan di antara masyarakat yang ada di bawah. Sobat-sobatku, jangan lupa, pilihlah presiden yang betul-betul menolak organisasi radikal dan intoleransi ada di negara ini. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi saksi pernikahan dari Putri Rizik Syihab. Sobat-sobatku semuanya, hubungan kekeluargaan memang harus terbina dan terjalin dengan baik walaupun kita berjauhan. Dan sebuah hubungan yang mesra pasti akan mengundang kembali kedatangan atau pertemuan kembali. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun posisi dan waktu kita, tentu kita akan berusaha untuk memenuhi kesempatan agar bisa bertemu, sekadar bersilaturahmi atau bermesra-mesraan, mengingat kembali nostalgia hubungan kita pada waktu yang lalu. Sehingga di dalam pertemuan ini akan kembali menguatkan hubungan kita sesama teman, sesama saudara, sesama sahabat, ataupun sesama kerabat dalam sebuah keluarga. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh Anies Baswedan dan Rizik Syihab dalam pesta pernikahan sang putri. Dan sobat-sobatku semuanya, di situ nyata jelas bahwa Rizik sangat mengasihi, menyayangi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan pelukan dan ciuman mesra di dahi mereka masing-masing. Anies dan Muhaimin pun tidak kalah santunnya. Mereka memberikan penghormatan dengan mencium tangan seorang sesepuh, tangan seorang yang dihormati dan dihargai oleh mereka berdua. Ciuman tangan melambangkan kita menghormati seseorang yang lebih dewasa, lebih tinggi tingkat keilmuannya, lebih senior dan lebih segalanya dibandingkan dengan kita, dan itu wajar dilakukan dan harus dilakukan kita sebagai manusia warga negara Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, dari sini kita mendapatkan sebuah gambaran yang jelas bahwa Anies dan Muhaimin memiliki hubungan yang khusus dengan Rizik Syihab. Dalam pertemuan itu, Muhaimin dan Anies mendapatkan sebuah posisi yang demikian tingginya, sangat dihormati oleh Rizik Syihab, yaitu mereka menjadi saksi di pernikahan tersebut. Walaupun di dalam pertemuan tersebut tidak dibahas persoalan mengenai pemilihan presiden tahun 2024, di mana Rizik Syihab beserta dengan pengikutnya pasti diharapkan bisa memberikan sumbangan suara yang sangat jelas untuk pasangan ini. Baik Anies maupun Caimin sama-sama mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan soal pilpres, dan itu murni mereka datang untuk menghormati dan sebagai saksi di dalam sebuah pernikahan. Tetapi di situ tercetus sebuah kata-kata dari salah satu tamu atau salah satu undangan yang ada di situ, bahwa kemungkinan besar Rizik Syihab akan merestui dan mendukung pasangan capres dan cawapres ini. Nah, sobat-sobatku semuanya, hal ini tentu merupakan sebuah kabar gembira bagi koalisi perubahan. Anies di dalam beberapa waktu yang lalu pernah berbicara dengan Gus Yusuf. Saya sampaikan terbuka, Pak. Niki janjane pripun kula wonten? Asline pripun, ideologine sampean niku pripun kula. Nah, Pak Anies jawab, kalau ideologi ya nggak mungkin lah saya itu radikal, Gus. Yang kedua saya tanya, lah kok sampean iso melu radikal itu gimana? 212. Beliau cerita, itu kan soal pilgub
Ketika Pilgub Jakarta, kita ini melawan Ahok. Oleh teman-teman disepakati kampanye kita Allahu Akbar. Dan terbukti Allahu Akbar lah yang menang. Pak Anies bilang, ini rahasia Gus, ampun seru-seru. Kalau pentolan 212 dan grupnya itu masih di sana. Masih ikut 08. Masih di sana, tapi di sana disuruh tiarap dulu, jangan muncul. Jelas Anies mengatakan bahwa sudah terbukti bahwa Allahu Akbar organisasi ini sebetulnya memberikan bukti memenangkan Anies di dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dan apakah hal ini nantinya akan dibiarkan saja oleh Anies? Ditinggalkan oleh Anies? Walaupun di akhir percakapan ditutup dengan kata-kata bahwa petinggi FPI, HTI, PA212 semuanya saat ini sudah dan sedang disuruh tiarap oleh kubu 08. Salah satu kubu dari tim pemenangan capres yang ada. Sehingga dalam tanda petik Gus Yusuf menekankan sebetulnya bahwa kita semua jangan khawatir karena Anies sudah tidak ada keterikatan lagi, keterkaitan kembali dengan organisasi ini, sehingga Anies betul-betul pure murni akan bersama-sama bergerak tanpa menggunakan jasa EO dari organisasi ini. Tetapi sobat-sobatku semuanya, apakah ini bisa dipercaya? Sedangkan kantong terbesar Anies untuk memenangkan Pilgub DKI ada di organisasi ini. Pertanyaan ini masih dipertegas kembali dalam sebuah acara yang dipandu oleh TV One. Di situ muncul Guntur Romli, begitu juga dari tim Anies, dari tim Prabowo Subianto. Di situ mereka berinteraksi dan mereka berbicara seperti ini. Kami tidak tertarik, ya mohon maaf, tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Kita harus tegaskan seperti itu. Harus tegas Bang, jangan diplomatis Bang Andre. Butuh dukungan 212 atau tidak? 2019, arah dukungan jelas dari PA212 kemana Bang? Ke Prabowo. Karena aja, jadi Bang, jangan takut dukung Anies. Orang jelas buat 212. Dengan terang-terangan mengundang Novel Bakmumin untuk bergabung di dalam pemenangan Anies Baswedan. Kita sudah jelas tergambar ke arah manakah nantinya koalisi perubahan ini memperoleh dukungan dan kemanakah nantinya koalisi perubahan ini akan bergerak untuk pemenangan Pilpres 2024. Muhaimin Iskandar pun juga sudah mengatakan bahwa selama ada Caimin dan PKB, maka jangan takut akan bertumbuhnya organisasi atau sifat-sifat radikalisme di Republik ini. Seperti itulah kira-kira inti dari perkataan dari Muhaimin Iskandar. Dia pun juga menambahkan kata-kata, orang beribadah kok dilarang. Aneh. Nah, sobat-sobatku semuanya, dari dua kata ini sepertinya menegaskan bahwa Muhaimin Iskandar itu sama sekali tidak menerima tindakan-tindakan radikal dan tindakan-tindakan pelarangan ibadah. Bahkan dia siap mengawal agar ibadah itu tidak dilarang, mungkin juga agar kegiatan-kegiatan suatu agama itu tidak dilarang, karena jika dilarang itu adalah sebuah perbuatan yang aneh. Pertanyaan saya, perbuatan-perbuatan pelarangan ibadah satu agama dengan agama yang lain itu sudah berjalan sejak lama. Perbuatan pelarangan ibadah yang diikuti dengan tindakan yang anarkis, bahkan perbuatan itu dilakukan dalam satu sisi dalam bulan-bulan suci. Mereka melakukan tindakan dengan membawa identitas sebuah agama dengan untuk melegalkan kegiatan mereka, melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis sehingga menakutkan beberapa masyarakat di dalam menjalankan ibadah tersebut. Itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Sekarang Muhaimin mengatakan itu adalah hal yang aneh. Pertanyaan saya, kemanakah beliau selama ini? Apakah beliau baru lahir setelah beliau dijadikan bacawa pres Anies Baswedan?
Apakah beliau baru lahir kemarin setelah ada pertemuan dengan tokoh lintas agama sehingga kata-kata aneh pelarangan ibadah ini muncul? Hal ini menjadi sesuatu yang aneh tentunya. Dan yang kita takutkan adalah kata-kata Muhaimin Iskandar ini adalah sebuah kata-kata yang dirangkai dengan kata-kata demi dia mendapatkan dukungan agar bisa memenangkan di Pilpres 2024. Dan pada ujungnya nanti semua yang dia katakan itu hanya sebuah janji manis yang tidak akan pernah terwujud seperti yang terjadi di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Di dalam pemerintahan Anies di DKI Jakarta banyak janji-janji yang tidak terrealisasi sampai dengan Anies turun jabatan. Di mana janji itu dikatakan, dinyatakan sama seperti saat ini untuk memperoleh dukungan rakyat Jakarta sehingga dilontarkanlah banyak janji dan pada saat setelah jadi hingga turun ternyata janji tinggal janji. Apakah kata-kata Caimin yang mengatakan selama ada Caimin maka organisasi radikal tidak akan dibiarkan? Apakah selama ada Caimin maka pelarangan-pelarangan ibadah tidak akan dilakukan? Itu betul-betul akan ditepati atau hanya sekedar janji demi PKB atau Caimin memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024 dan pemilihan legislatif tahun 2024. Sobat-sobatku semuanya, mari kita bersama-sama masuk di dalam era pemilihan presiden yang lebih sejuk, yang lebih kondusif dibandingkan tahun 2019, di mana pada saat itu kental sekali pemanfaatan organisasi radikal untuk memenangkan salah satu calon sehingga banyak terjadi kericuhan-kericuhan di antara masyarakat yang ada di bawah. Sobat-sobatku, jangan lupa, pilihlah presiden yang betul-betul menolak organisasi radikal dan intoleransi ada di negara ini. Menolak mereka masuk di dalam tim pemenangannya. Dan sobat-sobatku semuanya, mari kita memilih presiden yang akan membuat Pancasila benar-benar diterapkan kelima silanya sebagai ideologi kita berbangsa dan bernegara. Dan jangan lupa, kita membutuhkan seorang presiden yang nantinya bisa dan mampu meneruskan program Bapak Joko Widodo di dalam pembangunan negara ini sehingga kita sama-sama akan menyongsong Indonesia maju, Indonesia sejahtera.